Banyak sekali para supporter penggemar tim nasional Korea justru memuji permainan dari tim nasional Indonesia. Mereka pun tidak segan menyampaikan bahwa timnas Indonesia lebih bagus dari Korea. Termasuk pelatih Korea pun juga menyampaikan hal yang serupa. Tapi ingat, jangan sampai lengah, karena bisa juga pujian-pujian itu akan membuat lengah para pemain tim nasional Indonesia. Semoga pemain tim nasional Indonesia tetap fokus saat menghadapi laga melawan Korea, karena kedua pelatih baik Sintayong ataupun pelatih dari Korea Selatan sudah menyampaikan pada konferensi pers bahwa mereka berdua saling memahami kemampuan taktikal strategi yang dimiliki oleh masing-masing timnas dari negara Indonesia ataupun Korea Selatan. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mampir di konten-konten saya. Terima kasih buat like, subscribe, dan komennya. Sebelum kita melangkah antara adu strategi yang akan diberikan oleh pelatih Korea dan juga pelatih Indonesia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada klub yang dibela oleh Nathan Cho, karena sudah mengizinkan Nathan Cho dan hari ini sudah berada di Indonesia lagi. Terima kasih juga buat teman-teman netizen dan juga deterjen, karena semangat juang untuk mendekati klub yang mana dibela oleh Nathan Cho ini dengan ucapan-ucapan terima kasih dan rayuan-rayuan manisnya. Akhirnya klub ini pun juga melepas Nathan Cho, bahkan pelatihnya pun juga menyampaikan semoga pada pagelaran Piala Asia Under-23 ini nanti Nathan Cho benar-benar akan menunjukkan performa terbaiknya dan sampai ke semifinal. Karena kita tahu kalau kita sampai lolos ke semifinal, kita akan berpeluang besar untuk mengikuti Olimpiade. Dengan catatan kalau kita sampai ke peringkat ketiga otomatis lolos. Tapi kalau masih di peringkat 4 akan ada babak playoff. Oke. Sekali lagi, Indonesia nanti akan benar-benar diperkuat oleh pemain-pemain sing biasane awake dhewe delok saat melawan Korea dan saat melawan Australia dan juga Jordania. Nathan Cho pasti akan diplot berdampingan dengan Ivar Jenner seperti kemarin. Berikutnya Justin pasti ditaruh di belakang bersama Rizky Ridho dan juga Ferrari. Kalau kita melihat permainan-permainan sebelumnya, ya luar biasa lah. Para pemain-pemain yang berada di liga lokal ini sudah mulai bisa mengikuti permainan-permainan para pemain-pemain yang ada di liga interlokal. Karena banyak banget pemain-pemain liga interlokalnya, ada Marcelino Ferdinand, ada Pratama Arhan, Justin Hubner, Nathan Cho, Rafael Struijk, dan lain-lain. Akan tetapi mereka ini sudah mulai mendapatkan chemistry. Meskipun kita tahu kalau urusan stamina, saya kira para pemain-pemain yang masih berada di Liga 1 ini masih keteteran, belum seimbang dibandingkan pemain-pemain yang sudah biasa langganan dipanggil oleh Sintayong. Akan tetapi secara permainan, secara kolektivitas, secara pengaplikasian strategi dan taktikal yang diberikan oleh Sintayong, mereka mampu untuk menerapkannya. Keren pokoknya. Oke, sekarang kita akan membahas persiapan pertemuan dua pelatih yang luar biasa, yang ketika kemarin kedua pelatih ini pada press conference itu sama-sama menyampaikan. Di sisi lain, pelatih Korea ini menyampaikan bahwa dia sangat paham banget apa yang dimiliki oleh Sintayong.
entah itu strategi, taktikal, entah apalah. Pelatih Korea ini menyampaikan hal yang seperti itu. Sebaliknya Sintayong pun juga menyampaikan bahwa Sintayong benar-benar sangat memahami apa yang dimiliki oleh Korea Selatan. Ya, kita tahulah bahwa beberapa tahun yang lalu Sintayong pun juga pernah menangani tim nasional Korea dan pernah juga mengalahkan tim nasional Indonesia. Pada konferensi pers tersebut, Sintayong pun menyampaikan bahwa para pemain-pemain yang ada di timnas Korea ini benar-benar pemain yang sudah mempunyai stamina yang levelnya itu memang udah di atas rata-rata. Dalam artian, dalam hal kebugaran mereka levelnya udah keren abis. Untuk fisik mereka tinggi badannya juga rata-rata di atas 170. Sintayong pun juga memahami dasar-dasar dari kultur sepak bola yang ada di Korea. Ya, secara Sintayong lahir, kecil, besar, tua di Korea. Bahkan Sintayong pun juga salah satu pemain tim nasional Indonesia yang tim nasional Korea yang berlaga di Piala Dunia. Cuk, saking semangat korek. Tak pikir lah Sintayong itu wong Indonesia, arek Perak Surabaya, ternyata arek Korea Sintayong. Oke, kembali lagi. Jadi kedua pelatih ini memang sudah sama-sama memahami karakter masing-masing. Karena ya mereka berdua sama-sama berasal dari Korea. Setidaknya mereka mempunyai kultur sepak bola yang hampir sama. Karena kalau ketika para pemain-pemain Indonesia ini saat ini mempunyai stamina yang luar biasa primanya, otomatis itu adalah bawaan dari Sintayong ketika dia melatih tim nasional di Korea, ataupun memang ya itulah yang sudah selalu diterapkan kepada para pemain-pemain yang ada di Korea, termasuk taktikal, termasuk strategi. Sintayong pun juga membeberkan siapa yang nantinya memang harus benar-benar diwaspadai. Ada beberapa pemain yang memang disebutkan oleh Sintayong dan ini memang harus ada perhatian khusus. Wah, Sintayong ini sok. Ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat saya kira keren, luar biasa, dan pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga Korea pastinya. Dalam jumpa pers tersebut pun bahkan Sintayong juga menyampaikan bahwa dia nanti akan benar-benar total profesional saat menukangi tim nasional Indonesia. Kalau kita berbicara peluang, saya kira peluang itu pasti ada untuk seri apalagi menang. Optimisme harus. Kenapa? Kita sudah istilahnya mengantongi modal awal, yaitu bisa mengalahkan raksasa Australia dan juga Jordania, yang mana kita seringkali kalau tim nasional Indonesia itu bertemu tim-tim dari Timur Tengah ataupun Australia, fan dari Garuda ini selalu berpikir, waduh ketemu Timur Tengah maneh, ketemu Timur Tengah lagi, pasti keok nih, ya minimal draw lah. Waduh ketemu Australia lagi, minimal draw lah, jangan sampai kalah. Tapi pada pertandingan kemarin itu dibuktikan bahwa tim nasional ini mampu untuk menumbangkan raksasa-raksasa yang biasanya kita selalu langsung pesimis dan minder ketika akan bertemu dengan negara-negara ini. Secara otomatis pemain ke-12, supporter, deterjen, netizen kayak saya ini akan semakin optimis ketika mendukung tim nasional Indonesia. Alasannya apa? Dari semua pertandingan ini Indonesia benar-benar mendapatkan dan memperoleh progres permainan yang luar biasa. Yang dulunya Indonesia ini sangat mudah untuk kebobolan, kali ini kita akan optimis bahwa Indonesia akan sangat mudah membobol pertahanan lawan dengan komposisi pemain-pemain yang luar biasa kali ini.
Bahkan pelatih Korea pun juga mengakui tim nasional Indonesia bisa seperti ini karena Sintayong. Iki dudu aku sing ngomong loh ya. Pelatih dari Korea pada press conference. Tidak menutup kemungkinan takkan, tetapi ya kita tidak lupa atas jasa Erick Thohir, PSSI dan semua jajaran termasuk para pemain, bahwa semua ini berkesinambungan yang sehingga akhirnya memperoleh hasil yang maksimal. Sintayong memberikan strategi, Sintayong memberikan taktikal, Sintayong memberikan kedisiplinan yang luar biasa untuk berbagai aspek, stamina, mental, intelijensi, kepercayaan diri, semua diberikan oleh Sintayong. Dan imbasnya adalah para pemain ini benar-benar maksimal dan mampu mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Pertandingan ini pasti akan seru. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang pastinya akan menjadi sebuah sejarah baru. Pertama kali masuk ke Piala Asia U23, pertama kali juga sampai masuk ke perempat final. Oke, sekian. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.